Pulau Nusa Kambangan berlokasi di selatan Pulau Jawa dan masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Tambakrejo Kabupaten Cilacap. Adapun selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan bernama Segara Anakan. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas pulau ini mencapai 210 km persegi atau sekitar 21.000 hektar. Pulau Nusa Kambangan lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lapas berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, Pulau Nusa Kambangan tercatat dalam daftar pulau terluar di Indonesia. Untuk berkunjung ke pulau tersebut, ada banyak cara, salah satunya dengan jalur laut melalui Dermaga Wijayapura ke Dermaga Sodong. Pulau ini dinyatakan terlarang pada tahun 1905 oleh Belanda. Pulau ini dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintahan kolonial membangun penjara di pulau ini untuk para penjahat. Seperti yang kita ketahui, Pulau Nusa Kambangan terkenal dengan lapasnya yang mengerikan. Terdapat beberapa lapas seperti lapas batu, lapas besi, lapas kemang kuning, lapas permisan, lapas pasir putih, lapas narkotika, dan yang terakhir lapas terbuka. Nah, kalian penasaran gak sih sama asal-usul Nusa Kambangan itu sendiri? Kalau penasaran, yuk kita lihat asal-usul Nusa Kambangan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang angkuh dan sombong. Prabu Aji Pramosa adalah seorang raja yang sangat berkuasa di daerahnya karena kesaktian yang dimilikinya. Ia mencari dan terus menambah kesaktiannya di berbagai pelosok daerah di Nusantara. Dia juga mencari orang-orang sakti untuk dikalahkannya. Ia tidak ingin ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktiannya. Pada suatu ketika, para prajurit pun diutus untuk mencari orang-orang sakti ke seluruh pelosok negeri. Prajurit-prajurit pun akhirnya menemukan seorang resi yang konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Resi itu bernama Resi Karno atau biasa disebut dengan Kiai Jamur. Segera setelah itu, Sang Prabu pun mendatangi kediaman Kiai Jamur untuk mengajaknya bertanding. Namun ternyata, Kiai Jamur tak berada di rumah. Kiai Jamur lebih memilih untuk menghindari kedatangan Sang Prabu dengan melakukan perjalanannya ke arah barat. Ia melakukan perjalanan menelusuri hutan, sungai, hingga ke daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Singgahlah Kiai Jamur di suatu daerah yang kini bernama Cilacap. Kiai Jamur menemukan sebuah gua di tepi laut. Di gua itu sang resi pun bertapa. Di sisi lain, Sang Prabu sangat murka. Ia memutuskan untuk mengejar Kiai Jamur sampai bertemu dan berniat akan membunuhnya. Di dalam gua itu mereka menemukan sang resi yang sedang bertapa. Tanpa pikir panjang, rombongan Sang Prabu pun menghampiri sang resi dan langsung membunuhnya. Sang Prabu dikejutkan karena jasad sang resi menghilang tanpa bekas. Tiba-tiba, Sang Prabu dan rombongan dikejutkan oleh suara gemuruh ombak dan badai pasir disertai angin yang dahsyat. Gemuruh ombak dan angin itu disertai dengan munculnya seekor naga yang sangat besar. Naga itu hendak memakan rombongan Sang Prabu. Kian lama ombak itu kian membesar dan banyak penyu-penyu menepi ke teluk. Hingga akhirnya teluk itu diberi nama Teluk Penyu yang menjadi objek wisata utama kota Cilacap. Tidak hanya sampai situ, naga itu kian mendekat ke arah Sang Prabu. Dengan tergesa-gesa Sang Prabu melepas anak panahnya ke arah naga. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang sangat elok rupawan. Wanita itu bernama Dewi Wasowati. Wanita itu mendekati Sang Prabu guna berterima kasih kepada Sang Prabu karena telah memanahnya. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan setangkai kembang Wijaya Kusuma. Maka daerah itu dinamakan Nusa Kambangan atau biasa disebut dengan Nusa Kambangan yang artinya pulau yang banyak ditumbuhi bunga. Setelah menerima bunga itu, Sang Prabu pun pulang dengan menaiki perahu. Di tengah perjalanan, cuaca semakin memburuk dan ombak begitu besar. Bunga yang diberikan oleh wanita tersebut pun terjatuh ke dalam laut. Setelah sampai di kerajaan, Sang Prabu merasa sangat kecewa karena bunga itu jatuh di laut. Sesaat kemudian, Sang Prabu mendapat berita bahwa di Pulau Karang dekat Nusa Kambangan tumbuh bunga yang aneh dan ajaib. Ternyata bunga Wijaya Kusuma yang ia jatuhkan terdampar dan tumbuh di atas Pulau Karang itu. Sampai saat ini, keberadaan bunga Wijaya Kusuma masih dilestarikan di Pulau Nusa Kambangan. Nah, sangat menarik bukan asal-usul dari Pulau Nusa Kambangan itu sendiri? Di balik keseraman lapasnya, terdapat pula laut yang sangat cantik di Pulau Nusa Kambangan. So, tunggu apa lagi? Agendakan liburan kalian ke Pulau Nusa Kambangan.